Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil tugas kami dengan materi yang akan membahas topik dan judul penelitian. Perkenalkan, nama saya Alia Riza Faradinda Pasha dengan NPM 19011071 dan teman saya ada Sidik Amirullah dengan NPM 1901100021. Ada Giovanni Anastasia 1901100022, ada Rivaldi Juan Audi 1901100058, Hardi Nur Afriansyah 1901100067, dan yang terakhir ada Amirul Azhar 1901100069. Pembahasan kali ini kami akan membahas pertama-tama topik penelitian, yang kedua sumber dan kriteria topik penelitian, dan yang terakhir judul penelitian. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Hardi Nur Afriansyah. Di sini saya akan menjelaskan 4.1 mengenai topik penelitian. Pengertian dari topik penelitian itu sendiri merupakan sesuatu atau isu yang menjadi bahan perbincangan atau kajian utama dalam penelitian. Dengan telah ditetapkannya topik atau bidang kajian penelitian, maka topik penelitian dapat dijadikan payung sekaligus sebagai pengendali keseluruhan dari proses penelitian. Dari pengertian tentang topik penelitian, maka sebelum menyusun proposal penelitian dan melaksanakan suatu penelitian, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti atau calon peneliti yaitu memilih topik atau masalah pokok penelitian. Topik dan masalah pokok penelitian sering diartikan pada pengertian yang sama, yaitu menunjukkan atau menggambarkan bidang kajian atau bidang topik yang akan diteliti. Dari topik atau bidang kajian dapat diturunkan atau dibuat judul penelitian. Namun perlu diingat bahwa judul yang dibuat atau ditetapkan setelah penetapan topik terlebih dahulu pada umumnya masih dapat berubah atau masih bersifat tentatif. Topik akan menentukan semua proses penelitian, sehingga apabila terjadi kekeliruan dalam memilih topik penelitian dapat berakibat kegagalan dalam melaksanakan penelitian. Topik penelitian dapat disamakan dengan tema penelitian. Setelah topik penelitian ditetapkan, pada umumnya peneliti sudah mulai menetapkan judul dari penelitian yang akan dilakukannya. Sebagai contoh, misalkan ada fakta yang menyatakan bahwa dari tahun ke tahun program pemberdayaan wanita terus dikembangkan, tetapi pada kenyataannya belum banyak wanita yang menjadi pemimpin di banyak lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Dari fakta ini maka dapat disimpulkan topik yang cocok untuk diteliti adalah pemberdayaan wanita. Karena itu topik dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat saja atau dalam bentuk tema. 4.2 Sumber dan kriteria topik penelitian. Untuk memilih topik penelitian yang baik dan sesuai serta original dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada umumnya sumber topik penelitian dan juga sumber permasalahan penelitian berdasarkan dari berikut ini. Yang pertama ini ada data pribadi. Data pribadi merupakan sumber utama untuk menentukan atau menemukan topik dan juga masalah penelitian. Di sini artinya topik yang akan diteliti merupakan inspirasi atau hal yang dirasakan sendiri oleh si peneliti. Hal tersebut berdasarkan dari pengalaman si peneliti. Kemudian yang kedua di sini ada perpustakaan. Sumber topik yang paling banyak ditemukan oleh peneliti adalah dari perpustakaan. Karena sumber topik dari perpustakaan adalah salah satu jurnal yang digunakan dapat menyampaikan hasil-hasil penelitian atau pokok-pokok para pikiran para ahli tertentu. Dan di sini juga untuk yang ketiga ada orang lain, di mana orang lain dapat dijadikan sumber untuk menentukan topik atau juga masalah penelitian. Karena orang mempunyai otoritas keilmuan, sponsor, dan konsultan. Yang selanjutnya yaitu kriteria topik penelitian.
Dalam memilih topik penelitian, ada 4 hal pokok atau kriteria yang harus diperhatikan oleh calon peneliti. Yang pertama yaitu topik yang manajeble, dan yang kedua tersedianya data, kemudian tersedianya dana, dan yang keempat tersedianya waktu. Pada poin pertama yaitu topik yang manajeble. Topik yang dipilih hendaknya berada dalam jangkauan kemampuan si peneliti. Dalam hal ini, sebagai perumpamannya, dalam memilih topik itu harus benar-benar dikuasai oleh peneliti. Tujuannya agar si peneliti tidak asing dengan topik yang dipilih. Apabila si peneliti memilih topik pembahasan yang bukan pada bidang keahliannya, maka akan ada keraguan bagi si peneliti dan juga akan dapat menghasilkan hasil penelitian yang diragukan atau kurang jelas. Dan yang kedua yaitu tersedianya data. Dari topik yang dipilih hendaknya cukup tersedia. Hal ini diharapkan pada pemilihan topik tersebut sudah tersedianya data yang bertujuan pelaksanaan penelitian akan berjalan lancar jika saja data tersebut sudah tersedia. Pada poin ketiga yaitu tersedianya dana. Tersedianya dana yang memadai akan mempengaruhi keberhasilan atas tingkat validitas dari penelitian yang akan dihasilkan. Dana yang tidak memadai akan mempengaruhi pada pengumpulan data maupun akurasi pada penelitian. Yang selanjutnya yaitu poin keempat. Poin keempat menjelaskan mengenai tersedianya waktu. Waktu penelitian yang terlalu panjang akan membutuhkan dana yang besar, serta ada kemungkinan bagi sang peneliti akan merasa bosan, sehingga hasil penelitian pun tidak sempurna. Bahkan mungkin saja tidak konsisten karena adanya perubahan waktu maupun hal-hal yang lain. Selain itu juga, hal tersebut menyebabkan ketidaksempurnaan terhadap hasil penelitian. Bahkan bisa saja pada pembahasan awal dengan pembahasan akhir tersebut tidak sejalan dengan topik penelitian yang sedang diuji. Pada judul penelitian merupakan identitas atau cerminan dari keseluruhan isi dan proses kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam membuat judul penelitian, perlu dinyatakan dengan menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan ekspresif. Selain itu, judul penelitian selalu menggambarkan keterkaitan dua variabel atau lebih. Judul penelitian merupakan turunan dari topik penelitian, atau dengan kata lain, bahwa judul penelitian dibuat berdasarkan topik penelitian, bukan sebaliknya dari judul ditentukan topik penelitian. Kriteria judul penelitian yang baik diantaranya 1. Variabilistis, menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hal menunjukkan bahwa judul penelitian harus menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Judul yang hanya menggambarkan satu variabel bukanlah judul yang baik. 2. Jelas dan tegas. Dengan memilih judul penelitian yang tegas dan jelas, maka pembaca atau peneliti akan mudah menentukan variabel saja yang menjadi perhatian atau pusat penelitian. Judul yang tidak jelas dan tidak tegas akan mempersulit peneliti untuk melakukan penelitian. 3. Mudah diteliti. Judul yang memungkinkan untuk diteliti adalah judul yang menggambarkan dengan jelas data apa saja yang akan digunakan serta menunjukkan tersedianya data. Selain itu, tergambar pula bahwa data yang diperoleh akan dapat diuji secara statistik dan secara teoritis. 4. Tegas dan tidak puitis. Hindari penggunaan kata-kata yang kabur, terlalu puitis, bombastis, dan bertele-tele. Ini berarti bahwa si peneliti harus dapat menentukan judul dengan kata-kata yang jelas dan tidak puitis atau yang sifatnya bombastis, vulgar, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah, topik penelitian lahir dari adanya permasalahan. Dalam pemilihan topik penelitian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu rumusan harus menggambarkan isi, rumusan diusahakan dapat menarik minat pembaca, rumusan topik haruslah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta diikuti dengan data yang aktual. Topik penelitian dapat dikatakan baik apabila memiliki ciri-ciri
menarik dan masih jarang ada penelitiannya. Maka hal itu akan membuahkan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan, juga sumbangan bagi pengembangan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.